kita lihat pola komunikasinya tuh gagal ya, ibaratnya kalau saya katakan. Karena kalau menurut gua ya, karena kenapa gagal? Karena mereka tidak mampu meyakinkan kepada publik atau mempunyai empati kepada publik bahwa ini adalah memang tragedi kemanusiaan. Kalau lo lihat misalnya di berita-berita luar negeri, itu beritanya benar-benar tragedi. Nah, seharusnya ya sejak jauh-jauh hari, sejak awal FIFA itu sudah bisa melakukan kampanye ini ya dengan mungkin lebih soft ya, agar supaya pesannya itu bisa diterima juga kalau memang ini mau diterima ya. Jadi tidak harus bahwa ini adalah sebuah simbol yang memang ya keras banget, frontal banget lah ya. Yuhu, Kanal Bolers. Gimana kabar kalian? Sehat dong, ya kan ya dong, bener dong. Kali ini kita akan menyoroti bagaimana pentingnya komunikasi dalam sepak bola. Kita tahu PSSI sebagai organisasi tertinggi sepak bola di tanah air saat tragedi Kanjuruhan awal Oktober lalu melempar tanggung jawab ke panitia dan juga PT LIB. Dan akhirnya pemerintah sendiri membentuk tim gabungan pencari fakta TGIPF dan lalu Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan PSSI bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Statement dari pimpinan PSSI sendiri dianggap publik tidak mencerminkan organisasi yang memiliki empati kepada korban dan hanya mementingkan kekuasaan belaka. Apakah ini adalah bukti kegagalan komunikasi PSSI? Bicara Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung di Qatar dan dianggap menjadi Piala Dunia termahal sejagat, ternyata banyak menuai kontroversi. Nah, kenapa kontroversi ini terjadi? Apakah juga karena gagalnya komunikasi FIFA ataupun pihak Qatar sendiri? Membahas hal tersebut, host kita Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Bung Ignatius Indro akan ngobrol-ngobrol bareng pakar komunikasi olahraga Universitas Bung Karno, Dr. Maestra Budiasa. Semua hanya ada di The Kanal Bolers. Halo Kanal Bolers, ketemu lagi dalam program The Kanal Bolers tentunya. Dan saat ini saya berada di rumah perubahan di Jakarta Escape. Ini tempatnya asik banget. Luasnya sekitar 8 hektar dan ada coffee shop, ada juga kalau weekend nih ada jualan makanan banyak deh. Jadi kalau mau kesini aja. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini, kita akan berbicara mengenai komunikasi dalam olahraga, khususnya sepak bola ya. Ini seberapa penting sih komunikasi dalam sepak bola, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama pakar komunikasi dari Universitas Bung Karno. Ini ada Maesa. Apa kabar Maesa? Kabar baik, begitu. Terima kasih atas undangannya. Iya, Maesa ini sebagai pakar komunikasi. Maestra. Ya. Oh, Maesa. Maestra. Aduh, namanya susah sih. Oke. Maestra, ini kalau lo ngelihat seberapa pentingnya komunikasi dalam olahraga. Pertama kita ngelihat tragedi Kanjuruhan misalnya. Tragedi Kanjuruhan ini kan PSSI sendiri boleh dibilang selalu menebar kontroversi ya dalam statement-statementnya gitu ya, menanggapi peristiwa Kanjuruhan. Nah, ini lo melihat ini gimana pentingnya komunikasi dalam olahraga? Oke, pertama tentunya kalau kita lihat tragedi Kanjuruhan ini adalah tragedi persepak bolaan, terutama sport persepak bola hanya di Indonesia mungkin salah satu yang paling prihatinkan ya, duka buat sepak bola di dunia. Mungkin pertama kita berduka ya pada semua korban yang mengalami tragedi tersebut. Nah, kalau dari sisi komunikasi, tentu kita lihat dari beberapa perspektif atau dari beberapa sudut
dulu. Iya. Kalau mungkin kita lihat dari sisi teknis perlombaan misalnya pertandingan, nah itu kan seperti sudah banyak juga dibahas di beberapa media maupun di beberapa kanal-kanal berita ya. Kalau komunikatifnya kepada penonton di lapangan itu kan sepertinya kurang. Iya. Kita ketahui lah kalau kita banyak misalnya di luar negeri, di beberapa event-event sepak bola luar negeri itu selalu kan ada pengumuman kalau ada keadaan darurat keluar kemana dan segala macam. Nah, Iya. kita ini kan secara teknisnya itu kurang bersosialisasi atau kurang terkomunikatif. Jadi mungkin dalam sisi kompetisi atau perlombaan atau event olahraga di stadion misalnya yang besar kita bicara sepak bola, maka perlu ada pesan-pesan komunikatif yang sifatnya darurat. Yeah. Sama seperti kita nonton bioskop lah, kan ada informasi kalau kita ada kebakaran kemana-mana. Yang Yeah. pertama itu dulu, ya. Baru kemudian utamanya kalau sepak bola itu kan ada supporter ya, penonton. Nah baru kemudian bagaimana cara teknis ya pintu-pintu stadion darurat atau alur penonton itu baru mulai diatur dan sebagainya. Nah, jadi dari pola-pola seperti itu dan jadikan juga penonton atau supporter itu secara pendekatan secara Humanis ya. bukan pendekatan secara Represi. keamanan. Nah, Ya, bukan represi tapi keamanan. keamanan. Karena kalau selama ini kita nonton itu menghadapi supporter, menghadapi nonton bola itu kita menghadapi ancaman massa gitu. Iya. Walaupun ya itu kan relatif ya, dinamis ya di lapangan, tapi yang jelas itu dibikin humanis. Misalnya ya contoh paling kecil lah. Saya pernah di beberapa stadion di Indonesia nonton bola gitu ya. Ketika kita mau buang air kecil lagi kita nggak boleh keluar, Iya, ya iya, kan? iya. Itu kan dengan alasan ya karena memang mungkin ngatur alur. Ya, mungkin ada dibuat alur bisa keluar atau di dalam stadion itu disediakan kursi dan segala macam. Iya. Atau mungkin juga bisa disediakan bar-bar kecil gitu, ya yang bisa orang tuh mungkin bisa konsumsi makanan di situ. Jadi pokoknya bagaimana strateginya? Ya, artinya secara komunikatif kepada penonton stadion itu perlu dilakukan. Jadi jadikan supporter itu seperti humanis ya, pendekatan humanis, Iya. tidak sekedar pendekatan keamanan. Walaupun pendekatan keamanan juga penting ya, karena Iya. kan dinamis di lapangan. Tapi yang lebih diutamakan humanisnya itu ya. Secara humanis pendekatannya, karena jadikan penonton itu sebagai bagian dari pertandingan itu juga. Jadi bagian pertandingan itu juga yang dia komponen penting dari suatu pertandingan sepak bola. Memang tetap ya emang selama ini saya rasa panitia ya, maupun pihak penyelenggara pasti melakukan itu. Cuma kan kita mungkin Anda sendiri sebagai ketua paguyuban mengalami kan Iya, iya. pendekatan keamanannya lebih kencang, lebih kuat dibanding pendekatan bahwa penonton itu adalah juga sebagai Iya. pemain sepak bola. Iya, kan setelah kejadian Kanjuruhan itu PSSI seolah-olah dari komunikasinya ya, itu kan seolah-olah lepas tangan, menyalahkan misalnya pihak panitia saja ataupun pihak PT LIB saja. Itu gimana lo ngelihat komunikasi ataupun statement-statement seperti itu? Ya, kalau kita lihat dari sisi PSSI ya, pada saat kejadian Kanjuruhan kan kita lihat pola komunikasinya tuh gagal ya, ibaratnya kalau saya katakan. Karena kalau menurut gua ya, karena kenapa gagal? Karena mereka tidak mampu meyakinkan kepada publik atau mempunyai empati kepada publik bahwa ini adalah memang tragedi Indonesia. Kalau lo lihat misalnya di berita-berita luar negeri, itu beritanya benar-benar tragedi. Dan itu sangat menyentuh kita sebagai penonton. Iya. Tragedi Kanjuruhan itu. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh PSSI. Walaupun ada usaha untuk itu, tapi kan ya semua ada bukti ya secara Iya. media macam itu kan agak terlambat mengungkapkan. Iya, Karena iya. terkesan lambat. Bahkan pemerintah juga lebih cepat ya. Kayaknya itu harusnya statement itu harus ada ya, dan permintaan maaf juga harus dilakukan. Yang utama saya gue juga nggak tahu ya apakah mengunjungi korban itu juga Iya. itu juga belum terlihat, atau mungkin media tidak meliput, atau mungkin silakan saya tidak tahu, tapi datang ke korban dan mengucapkan maaf, dan itu adalah hal yang paling penting karena dalam komunikasi ada yang namanya tipe apologi, di mana ya mereka harus mengakui kesalahan siapapun juga, institusi ataupun pemain, atlet. Ya, kita lihat beberapa kasus ada atlet ya, di luar negeri misalnya
basket misalnya pernah ada pelecehan seksual dan sebagainya, dan mereka mengakui, minta maaf macam itu. Apologi itu, maaf itu bisa menjadi suatu pola yang dilihat oleh publik jadi baik. Nah, tapi di luar itu ya, secara kontekstual, secara umum, sepak bola, kita bicara sepak bola Ya. itu kecenderungannya kita lebih kalau dalam komunikasi itu ada yang sifatnya strategis dan ada sifatnya komunikatif. Ya. Nah, kita ini paling ahli di strategis. Strategi komunikasi jago. Maka kita lihat branding sepak bola, event olahraga, semua tuh menarik orang untuk datang. Iya, iya. Maka hiburannya, hospitality-nya bagus. Tapi mengkomunikatifnya antara apakah dengan supporter dan segala macam, itu yang tidak pernah ketemu. Itu yang kurang ya. Itu yang kurang. Kita selalu jago untuk brandingnya, untuk branding PSSI, bikin event, bikin sepak bola apa segala macam. Itu luar biasa. Jadi kita lebih banyak membrandingnya, tapi ketika mengkomunikasikannya kepada publik atau kepada fans itu yang saya masih melihat agak mandek. Nah tadi kan lo bilang agak gagal. Ini Iya. PSSI gagal dalam mengkomunikasikan tragedi ini gitu ya, tragedi ini, bahwa itu tanggung jawab dia. Nah ini kaitannya misalnya tadi dengan branding, apakah seperti apa seharusnya yang dilakukan organisasi seperti Ya itu? tadi gue udah bilang ya, harusnya ada pernyataan maaf yang dari awal ya. maaf, dan mengakui memang ini sebuah tragedi yang, karena kita dari awal tuh ya, gue nggak tahu ya, tapi mungkin banyak orang menangkapnya ini berantem supporter ya. Iya. Awalnya kan begitu Isu kan, supporter. isu supporter. Nanti kan kita jadi salah menyalahkan supporter. Padahal kan ternyata kejadiannya adalah ya kita lihat dari hasil temuan kan, bahwa ada gas air mata dan sebagainya itu ya. Padahal mereka ke lapangan hanya yang menonton. Jadi kegagalannya di situ, kurang cepat dalam melakukan respon. Harusnya pada saat itu langsung respon untuk minta maaf. Apapun, apakah Pertama itu, ya. apakah itu memang tragedi misalnya ya, pada saat itu benar terjadi antar supporter. Apalagi tragedinya bukan antar supporter, tragedi dari aparat mengenai gas mata itu. Apalagi itu. Jadi harusnya dari awal sudah mengeluarkan kata statement minta maaf. Tanpa harus menunggu investigasi atau sambil berjalan investigasi ketika korban udah banyak baru minta maaf gitu. Harus dari awal harus minta maaf. Dan ini kayaknya pelajaran juga buat seluruh panitia rumah sepak bola, event olahraga segala macam. Kalau memang sudah ada kejadian peristiwa, hal yang keluar pertama kali adalah permintaan maaf. Permintaan maaf. Iya, karena itu adalah hal yang paling penting untuk menenangkan semua pihak. Baru ketika setelah itu baru ada investigasi dan segala macam. Nah, kalau kita kan sekarang setelah ini kan kita lihat kemarin sampai PSSI FIFA ya. FIFA datang aja, ya, akhirnya sekarang kan semua orang pada apa tuh namanya, istilahnya tuh nyeleneh ya, apa namanya? Iya. Jadi ini kepada PSSI kan, main bola aja sama PSSI, lalu ketawa-ketawa main bola. Iya. Itu kan hal yang sebetulnya itu kan saya bilang ketawa depan pemain apa dengan ketua FIFA ya, main bola bareng gitu kan, orang-orang pada mencibir. Itu kan tadi karena kita lebih banyak ke strategisnya, ke brandingnya. Jadi sebenarnya ada hanya image-nya saja. Tapi dalam komunikasi yang benar itu, dan yang terutama juga adalah rasa tanggung jawab orang. Kita harus berani mengatakan ya ini salah saya, memang ini kesalahan karena memang tidak terkontrol segala macam lah itu. Ya itu tanggung jawab moral itu harus paling penting. Karena kalau tidak ada tanggung jawab moral, kitanya berasa berpikir bahwa ini terjadi karena kesalahan lapangan saya ini, yang terjadi terus polemik. Ya, kalau sudah polemik begini kan sian, banyak merugikan gitu. Sepak bola kita jadi gitu. Ya, polemik ini kan akhirnya berkepanjangan nih. Betul. Ada TGPF mengeluarkan rekomendasi seolah-olah tidak dituruti Iya. oleh PSSI gitu ya. Malah mereka membuat KLB versinya PSSI. Iya. Ini gimana untuk misalnya untuk menyamakan komunikasi antar misal TGPF dan juga PSSI, bahkan pihak kepolisian? Ya. Itu bagaimana? Ya kalau dari awal secara tadi ya antara TGPF, polisi maupun PSSI itu sudah bisa saling bertemu, Ya. ya saya rasa itu harus dilakukan secara intensif sambil menemukan solusi-solusi. Tapi apabila tidak ketemu, karena masing-masing ini misalnya Iya. punya sendiri-sendiri, ya harus ada jalan tengah. Siapakah itu? Misalnya apa pemerintah? Kalau pemerintah nggak bisa, ya minta permohonan kepada FIFA. Kan bisa pemerintah minta permohonan kepada FIFA untuk menjadi penengah
Iya. di sini. Karena perlu ada induk atau penengah dari masalah ini, ya antara terutama dengan KLB ini. Itu perlu ada penengah dulu. Solusinya apa? Apakah KLB versi PSSI itu memang untuk kebaikan bersama? Apa KLB PSSI itu hanya untuk kepentingan lain? Iya. Ataukah juga dari pihak pemerintah ingin KLB itu juga untuk solusi bersama? Apa juga pihak kepentingan? Itu juga perlu ada keterbukaan di masing-masing pihak. Yang penting keterbukaan itu ya. Iya, keterbukaan. Kalau tidak ada keterbukaan, ini akhirnya kan kita jadi saling mengintip nih. PSSI mengintip pemerintah ini mau ngapain gue nih gitu kan. Pemerintah juga begitu, nih PSSI punya kepentingan apa nih. Jadi kan akhirnya nggak ketemu. Makanya perlu ada penengah di sini. Kan ada yang jadikan statuta jadi tameng segala gitu ya. Iya, seperti itu. Dan penengah inilah yang kemudian bisa mempersatukan ini. Nah, apalagi kita kan Indonesia kan musyawarah untuk mufakat. Dan segala sesuatu bisa didialogkan, dimusyawarahkan. Karena pasti akan ada jalan temu. Walaupun mungkin tidak bisa sehari 2 hari. Mungkin ada proses yang mungkin nanti kita nggak tahu berapa lama akan terjadi, tapi tetapnya harus dilakukan. Oke. Saat ini kita sedang ada Piala Dunia. Ya. Masih kaitan dengan FIFA. Ya. Dan juga lembaga-lembaga sepak bola lah ya. Ini apa yang terjadi pada komunikasi yang dilakukan oleh FIFA sehingga begitu banyak kontroversi yang terjadi di Qatar? Ada masalah LGBT, ada masalah masalah suap juga Qatar gitu ya. Lalu juga masalah aturan-aturan dalam negeri, misalnya nggak boleh pakaian ini, pakaian itu, bir, minuman alkohol. Nah, itu apa yang salah sehingga kontroversi ini sudah terlanjur membesar? Ya. Kalau kita isu tentang masalah LGBT dulu. Kalau kita ketahui, kalau kita lihat dari sisi perspektif ataukah ilmu pengetahuan ataukah perkembangan situasi, memang semakin ke depan ini kan kita lihat semakin banyak keterbukaan atau kalau kita bicara di filsafat itu mungkin soal etika ya dan sebagainya. Kita sudah muncul model-model ya tadi seperti itu. Jadi dari sisi gender aja sudah ada muncul LGBT. Ada, mereka menghormati LGBT itu sebagai bagian dari hak asasi manusia misalnya. Lalu dan sebagainya, bahkan juga sekarang kalau tidak salah sudah mulai ada wasit perempuan, kan? Ada wasit perempuan. Jadi artinya situasinya mengikuti perkembangan yang ada. Dan ini kan perkembangan ada. Dan saya rasa sih itu juga. Tapi persoalannya adalah ini kan diadakan di satu negara yang kita ketahui adalah mayoritasnya kan Muslim. Di negara Timur Tengah di Qatar. Jadi ya tentunya Qatar memiliki perlu aturan-aturan terkait hukum positif di sana hukum positif di sana dan sebagainya. Dan kita nggak tahu apakah kalau bikin di sini juga sama seperti Indonesia tahun depan kan ada Israel mau datang, kan? Nah itu kan juga pasti akan ada ini. Jadi memang itu secara perkembangan isu ya itu akan selalu terjadi dan bahkan di setiap Piala Dunia itu banyak sekali isu-isu mulai dari Perang Dunia Kedua ya kan, isu rasialis ya kan dan segala macam itu memang isu yang selalu ada dan muncul di event-event besar seperti Piala Dunia ini, juga Olimpiade ya, karena munculnya di event inilah di kompetisi-kompetisi Piala Dunia inilah isu-isu dunia yang mengemuka itu muncul. Jadi di situ ya. Terkait bir sama ya, karena memang kan diadakan di tempat yang negara yang memang tidak melegalkan bir secara umum ya. Tapi kan kalau tidak salah pemerintahnya juga memberikan ruang ya. Ada tempat khusus festival segala macam. Jadi saya rasa juga memfasilitasi di jalan tengah. Jadi tidak menjadi terlalu kontroversi banget gitu ya. Memang yang menjadi kontroversi adalah tentang LGBT-nya ini. Karena tadi saya katakan bahwa itu adalah sebuah simbol. Ya, jadi enggak hanya sepak bola dunia, World Cup maupun Olimpiade itu adalah simbol. Disitulah ibaratnya menjadi ruang buat ya kelompok-kelompok minoritas, orang-orang yang menyuarakan politik ya disitulah tempatnya mereka menyuarakan di olahraga ini. Jadi memang kalau kita itu bisa dikaitkan juga dengan event olahraga dan politik di situ. Nah, lalu terkait FIFA. Nah, ini yang menarik ya. Ini FIFA nih
saya nggak bisa katakan 11-12 sama PSSI gitu ya. Iya. Tapi selalu kan dulu kan 2015 itu siapa? Blatter ya? Saya better. Yang mengalami korupsi kalau Iya. skandal kan. Suap kejadian dan Terkait sama Piala Dunia ini. ya terkait Piala Dunia. Nah itu apalagi sekarang juga ada isunya katanya terima suap ya. Iya, katanya. iya. Nah itu kan ini juga persoalan tersendiri lagi ya, karena kalau kita kembali lagi bicara sepak bola, tak hanya di dunia, di Indonesia sepak bola itu sudah menjadi komoditas. Iya. Sudah menjadi sebuah industri. Ya, ketika jadi sebuah industri, dia berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, baik itu sponsor, ya, lalu kemudian pengusaha dan sebagainya itu, ditambah dukungan media massa yang media semakin kuat, sehingga ya itu tadi yang terjadi adalah banyak ibaratnya cuan ya, banyak uang peredaran di situ terjadi. Nah, dan disitulah yang saya rasa yaitu persoalan-persoalan ekonomi politik ya, yang seharusnya terpisah dari sebuah olahraga. Olahraga boleh ada event ekonomi politik dan macam, tapi pembinaan pengembangan olahraga itu juga harus terjadi. Tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan FIFA? Dia kan tahu juga bahwa misalnya masalah LGBT, masalah suap, ini akan membesar gitu ya, kontroversinya. Seharusnya komunikasi seperti apa sih yang harus dilakukan organisasi seperti FIFA gitu sebelum event ini diadakan? Apakah juga harus mensosialisasikan tentang aturan di hukum positif di dalam Qatar sendiri kepada seluruh dunia atau gimana? Mungkin FIFA sudah melakukan hal itu ya. Kita satu contoh yang FIFA sudah berhasil mengampanyekan di seluruh dunia itu adalah rasisme. Iya. Ada kan say no to racism, kan ada tuh di logo-logo itu sudah berhasil. Nah, munculnya isu LGBT yang dengan kapten itu kan, one love istilahnya, one love itu juga harusnya mendapat perhatian FIFA. Dan saya rasa FIFA sendiri tidak terlalu ketat dengan itu ya. Dia kan mereka juga banyak kan dari negara yang jadi saya rasa juga cuman mereka tadi betul Bung Indro sampaikan dia harus beradaptasi dengan situasi Qatar dengan situasi di sana. Nah, seharusnya ya sejak jauh-jauh hari, sejak awal FIFA itu sudah bisa melakukan kampanye ini ya dengan mungkin lebih soft ya, agar supaya pesannya itu bisa diterima juga kalau memang ini mau diterima ya. Jadi tidak harus bahwa ini adalah sebuah simbol yang memang ya keras banget, ini kan frontal banget lah ya, tapi dengan cara-cara yang soft. Saya rasa kayak say to racism itu kan salah satu misalnya say to equality gender. Iya. Itu kan hal yang soft, tetapi kan gender itu kan masuk di situ gitu. Iya. Ya, jadi kalimat-kalimat seperti itu sih ya. Iya. Kalau orang jadi harus sosialisasi dulu yang soft tadi agar tidak jadi bola salju seperti saat ini gitu ya. Iya. Nah itu strategi tadi sama seperti strategi komunikasi dulu dilakukan, baru mengkomunikasikan di lapangan. Oke, ternyata penting sekali komunikasi dalam dunia olahraga, salah satunya sepak bola ya. Iya, sangat penting. Banyak karena tidak hanya membranding komunikasi dari sisi media, juga komunikasi bentuk lain antar supporter misalnya. Kalau supporter sendiri kan kita bicara supporter itu kan kalau kita lihat ada beberapa tingkatan minat. Ada supporter yang memang dia ingin diakui sebagai seorang supporter dengan kedaerahannya, lokalitasnya, atau kenegaranya, ya kan? Ada supporter yang dramatik. Jadi dia sukanya tuh supporter tuh datang nonton pertandingan kalau tegang, pertandingan antara negara, adrenalin ya. Adrenalin. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga supporter yang memang misalnya dia ikut-ikutan karena mungkin komunitas temannya datang ikut-ikutan. Tipe-tipe supporter tuh banyak, tipe-tipe supporter itu. Nah, kita harus juga mempelajari tipe-tipe supporter itu. Dan saya rasa mungkin PSSI juga punya pembinaan tentang tipe-tipe supporter itu. Ya, kalau kita sudah bisa mengklaster tipe-tipe supporter itu, maka kita lebih mudah lagi untuk bisa mengkomunikasikan kepada supporter apa yang sudah ada dimiliki oleh PSSI atau institusi sepak bola. Jangan sampai yang kita lihat supporter itu hanya dijadikan komoditinya objek oleh PSSI ataupun oleh stakeholder lain. Stakeholder lain atau induk sepak bola. Ya nyatanya apa? Ya kalau ada kejadian akhirnya semua lepas tangan menyalahkan supporter. Jadi harus mereka dijadikan sama-sama adalah sebagai bagian dari. Oke, Bung Mestra,
Terima kasih atas Oke. waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bung Indo. Sukses selalu Oke. buat Kanal bola. kanal bolanya. Sukses. Sukses. Terima kasih atas undangannya. Iya. Oke, Kanal Bolers, demikian bincang-bincang kita dengan pakar komunikasi dari Universitas Komunikasi Olahraga, khusus olahraga. Dari Universitas Bung Karno, Maestra Budiasa. Ya, terima kasih. Ya, kalau mau baju ini ya, ikutin ini baju yang diproduksi juga oleh Saka. Oke. Nantikan pengumuman kami di media-media sosial kami. Oke. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Dah. Gimana Kanal Bolers? Seru kan obrolan kita kali ini? Semoga ke depan organisasi seperti PSSI atau FIFA bisa berpikir untuk meningkatkan kualitas komunikasinya. Buat kamu yang mau nanya, bertanya-tanya, mau komen tentang hal ini, please langsung aja di bawah ya. Untuk mendukung channel ini lebih berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan share di media sosial kalian supaya kami makin semangat, dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan obrolan lainnya. Salam olahraga dan bye. Mantap ya, ini pas beratnya, kontrol bagus, nggak terlalu sakit, cukup cepat ya. Desainnya lumayan juga, agak seperti klasik ya. Di warna juga bagus, bisa lihat pas buat futsal ya. Asik, dribble enak buat melambung enak dan gak sakit di kaki. Desain juga catchy, kuning hitam cocok gitu. Kontras warnanya bagus. Ya, produksi bola kayak gini kan turut menstimuli ya, anak-anak, orang-orang pada main bola, apalagi ini juga kerjasamanya juga apik, unik, satu paguyuban supporter, satunya ormas keagamaan, walaupun nggak semuanya dari olahraga, tapi support buat olahraganya bagus, cocok buat Indonesia lah, pecinta sepak bola terbanyak di dunia. Ya, hari ini kita bermain dengan bola soccer yang baru, enak sekali dimainkannya. Anginnya juga tidak terlalu tekanan tidak terlalu kencang, anginnya juga tidak terlalu padat, jadi sehingga ditendang pun nyaman. Desain sih oke ya, dan warnanya juga catchy gitu, sehingga kalau misalnya kita main di kondisi lapangan apapun sangat bagus. Wah, terima kasih nih untuk Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Hari ini kami teman-teman Katulistiwa terlatih futsal dengan menggunakan bola baru dari Saka ini ya. Memang bolanya enak banget nih. Cara kontrolnya juga ketika kita terima ini, kontrol juga langsung kayak lengkap gitu. Memang desainnya oke, warnanya juga oke. Tapi memang Dortmund banget warnanya, bukan Liverpool ya. Oke, itu cukup. Ya, bolanya cukup baik sih ya. Tadi udah diuji coba selama 1 jam main. Saya rasa udah oke lah untuk diperjualbelikan. Desain cukup mencolok, memang cocok untuk warna hijau, kontras dengan lapangan warna kuning ini. Ini apalagi ada logo Ansor di mana saya ada di sana. Ya.
Liga Khatulistiwa lanjutkan.